Tiba-tiba pada saat saya sedang mengikuti kuliah, tiba-tiba muncul akan benjolan-benjolan besar di atas kepala saya, memenuhi kepala dan kemudian turun di bawah telinga saya. Shalom, salam sehat semua ya. Saya Willy Wisan dari Bekasi. Saya mempunyai saudara, kita berjumlah 5 orang dan semua itu tetap damai dan selalu bahagia. Saya sekarang berumur sudah mendekati 70 tahun dan sudah lansia ya, sudah disebut opa. Dan saya mempunyai seorang istri yaitu Oma yang sedang bekerja juga, dan saya mempunyai 2 anak yaitu lelaki, yang pertama perempuan, kemudian kedua lelaki, dan sudah memiliki 5 orang cucu. Puji Tuhan, sudah lansia tetapi tetap berkarya dan bergembira karena saya sudah memiliki pekerjaan MC ngomong cucu, yaitu dengan cucu yang 5 ini. Saya akan bercerita sedikit mengenai pengalaman saya, yaitu penyakit yang saya derita dan dapat penyembuhan yang sangat ajaib dari Tuhan. Saudara tahu bahwa saya berkuliah di Universitas Kelabat pada 47 tahun yang lalu. Waktu itu saya masuk tingkat 1. Biasanya saya mempunyai rekor yang bagus, saya mempunyai angka yang bagus, selalu muncul di bulletin board, tetap student yang disebut student A ya. Tapi pada waktu saya menginjaki semester 4, saya mulai merasa sakit. Dan sakit ini adalah mengganggu perkuliahan saya. Walaupun saat itu saya bekerja, saya sebagai student yang bekerja, 25% mengungkusi akan perungkusan perkuliahan saya. Maklum, kami adalah keluarga yang sederhana, tapi saya sering dibantu oleh om dan tante saya. Kemudian saya bekerja, saya selalu berdoa kepada Tuhan, tidak terlepas. Saya janitor di salah satu SD dan SMP yang berada di lokasi di kampus Universitas Kelabat. Saya pagi-pagi udah bangun, sebelum membersihkan akan kelas, anak-anak mau masuk sekolah, saya berdoa di samping papan tulis. Saya berdoa, Tuhan, Engkau sangat baik. Engkau memberikan mujizat segala sesuatu yang hamba derita. Sekarang hamba lagi sakit. Biarlah Tuhan sembuhkan penyakit yang hamba derita. Maklum, saya akan menyelesaikan pekerjaan saya dan saya akan mengongkosi juga adik-adik saya. Dan pada saat itu saya sudah memiliki seorang pacar. Tapi bagaimana saya akan menyelesaikan perkuliahan pada tahun itu juga. Dan saudara tahu, penyakit yang saya derita ini adalah penyakit yang langka, yang tidak dipikirkan sama sekali, saudara. Tiba-tiba pada saat saya sedang mengikuti kuliah, tiba-tiba muncul akan benjolan-benjolan besar di atas kepala saya, memenuhi kepala dan kemudian turun di bawah telinga saya. Saya merasa sakit dan demam. Besar benjolan itu seperti bakso dan kemudian ada sampai kecilnya seperti kacang. Dan saya tahu bahwa penyakit itu dibilangin bahwa kelenjar getah bening. Lalu kemudian ada kakak saya yang memang mengajar salah satu pelajaran kuliah di sana mengatakan, kamu harus ke Manado, berobat di sana. Kemudian saya pergi ke Manado, saya minta izin kepada asrama dan kemudian dikasih izin. Saya pergi ke dokter bedah. Dia mulai memeriksa saya, dia megang, oh ini harus dibiopsi dan kamu harus ronsen dan kemudian lab. Saya ikuti semua. Kemudian saya pulang ke sekolah, maklum kita semua orang awam ya. Sampai di asrama, kemudian mereka melihat akan ronsen saya. Ada yang mengatakan, wah kamu ini sudah kanker, ini paru-paru putih dan kepala ini penuh dengan tumor. Saya menangis, saya bilang, Tuhan kenapa sampai begini Tuhan. Dan saudara tahu bahwa pacar saya punya sepupu, dia mengatakan, hai, kamu tahu kamu punya pacar itu, Eli itu. Kenapa kamu pacaran sama dia? Dia gak lama lagi hidup. Tetapi, puji Tuhan, pacar saya ini seorang yang takut kepada Tuhan. Dia selalu berdoa kepada Tuhan untuk penyembuhan.
Dan akhirnya didoakan oleh Rabu malam untuk penyembuhan. Tapi tiba-tiba ada seorang mahasiswa mengatakan, kamu coba ke dokter ini, dokter senior yang paling hebat di Paldua. Lalu kemudian saya pergi ke sana. Saya ngantri, tiba-tiba suster mengatakan, Welly, masuk. Saya waktu masuk, saya lihat dokter itu sedang duduk di depan dan mengatakan, hey, dengan logat Manado, ngana sakit apa? Kita sudah tahu ngana sakit. Sekarang jangan duduk, kita bertelut. Lalu kemudian dia bertelut. Dia berdoa kepada Tuhan, dia pegang tangan. Oh Tuhan, Engkau sangat baik, Engkau memberikan mujizat penyembuhan. Kasihanilah hamba ini, anak yang masih kuliah, masih muda. Biarlah Tuhan berikan penyembuhan kepadanya. Dan setelah itu saya pulang ke Unkap, saya senang. Dan kemudian dia bilang, ada 12 macam kapsul yang saya racik sendiri. Ini adalah panjang tangan Tuhan, sehingga saya adalah seorang dokter, tapi dokter yang ajaib memberikan resep. Dan kamu harus minum selama 6 bulan. Dan saya minum, bulan demi bulan makin lama makin kecil. Dan sebulan sebelum graduation, kehilangan semua licin. Dan setelah itu saya wisuda. Saya pergi bekerja Jakarta ke Balikpapan dan kembali. Dan kemudian setelah itu saya harus persiapan nikah ya, karena saya udah kerja. Puji Tuhan, saudara tahu bahwa pacar saya itu adalah istri saya sekarang. Dan dia adalah seorang oma yang takut kepada Tuhan. Saudara, saya akan memberikan motivasi kepada saudara. Jangan takut dalam keadaan dunia yang sangat berbahaya ini. Jangan takut kepada penyakit apapun. Saudara, saya sudah 45 tahun penyakit ini sudah hilang sama sekali. Tidak ada yang saya derita. Sebab itu saudara, datanglah kepada Yesus. Yesus adalah dokter yang ada di atas segala dokter yang dapat menyembuhkan penyakit apa saja. Semoga saudara-saudara dapat ditobatkan, dihiburkan, dan disembuhkan dengan penyakit yang saudara-saudara derita sekarang ini. Shalom dan puji Tuhan. Tetapi sebelum itu saya akan menutup dengan saya baca ayat kesayangan saya, yaitu dalam Mazmur 37 ayat 5. Mengatakan, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Puji Tuhan. Amin.